Oke, karena dari kemarin banyak banget teman-teman gue yang nanyain review gue soal MG ZS terbaru ini yang baru gue ambil bulan lalu. Jadi hari ini gue putusin untuk bikin review detailnya daripada gue jawabin satu-satu. Nah, hari ini gue bikinin review detailnya dan juga testimoni gue sebagai user yang udah menggunakan MG ZS ini sejauh kurang lebih 1000 km. Gimana feel-nya, gimana experience-nya, dan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk beli MG ZS ini sebagai mobil baru gue. Oke, jadi dari tahun lalu sebenarnya gue sama Cindy tuh udah ada plan buat nambah mobil satu lagi karena memang ada kebutuhan untuk mobil operasional daily juga yang buat gue pakai sama Cindy sehari-hari. Nah, waktu beberapa tahun lalu sebenarnya kita udah research beberapa mobil yang udah kita incer. Salah satunya juga ada HR-V, ada juga dari Mazda, kita naksir juga si X3. Tapi kenapa akhirnya gue memutuskan untuk pilih MG ZS ini? Karena dari gue pribadi value for money yang ditawarkan dari MG ini sangat luar biasa sih, best banget karena dari sisi fitur dan juga dari sisi build quality yang diberikan, menurut gua MG ZS ini punya value for money yang bagus banget. Nah, jadi karena kemarin banyak teman-teman juga yang mungkin udah ada plan juga pengen ngambil MG ZS ini tapi masih ragu. Nah, hari ini gua kasih detail testimoni gua dan juga reviewnya. Nah, jadi gue mungkin sebelum gue kasih review dan experience-nya gue mau ceritain background dari MG sendiri. Jadi MG sendiri sebenarnya bukan salah satu brand baru juga, bukan brand kemarin sore, tapi MG ini sebenarnya udah ada dari tahun 1960-an. Tahun 60-an dulu MG ini dia spesialis produsen untuk mobil-mobil sport. Tapi di tahun 2005 dia diakuisisi sama salah satu perusahaan dari China atau dari Tiongkok yaitu SAIC Motor yang juga menaungi Wuling. Nah, kurang lebih sekarang kepemilikan sahamnya memang mayoritas dimiliki SAIC, tapi produksinya sendiri masih di quality controlnya diawasi oleh tim MG dari UK. Dan untuk unit dari MG ZS yang beredar di Indonesia sendiri, produksinya itu dirakit di Thailand. Jadi MG ini adalah CBU Thailand. Oke, jadi buat MG ZS sendiri baru masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2020. Nah, untuk varian pertama yang masuk ke Indonesia itu ada versi pre-facelift dari MG ZS. Nah, yang sekarang yang gue ambil ini adalah MG ZS tipe Magnify, yaitu adalah tipe MG ZS yang sudah mendapatkan penyegaran, yaitu facelift dari desainnya. Dari bahasa desainnya sendiri, sebenarnya buat MG ZS ini udah mengadopsi desain MG Third Gen. Jadi desain-desain yang dipakai juga di MG GT5 dan juga MG HS Trophy. Jadi kalau misalnya bisa dilihat dari tampangnya sendiri makin garang dan juga makin eksotis dan makin ganteng tentunya. Makanya gue juga memilih untuk mengambil MG ZS yang tipe terbaru ini. Oke, nah kalau dari segi improvementnya sendiri itu juga waktu gue bandingkan sama versi pre-faceliftnya itu sangat jauh sebenarnya upgrade-nya. Banyak banget upgrade yang dilakukan sama MG. Jadi waktu gue dulu sempat nyobain versi pre-faceliftnya, gue agak kurang sreg sebetulnya. Tapi pas gue mencoba versi faceliftnya ini, feel-nya, value for money yang ditawarkan menurut gue tuh luar biasa. Makanya akhirnya gue mendesain untuk mengambil MG ZS tipe terbaru ini. Oke, kalau dari segi harga sendiri MG ZS Magnify-nya adalah tipe tertinggi, yaitu 309.800.000. Tapi kalau untuk warna merahnya ada tambahan harga 4 juta untuk warna special editionnya Scarlet Red. Tapi dengar-dengar di 2022 ini emang ada sedikit adjustment dari sisi harga sekitar 10 juta. Mungkin teman-teman bisa langsung yang tertarik ke showroomnya untuk coba tanya-tanya, siapa tahu ada harga diskon yang memang juga good deal buat teman-teman ambil. Oke, langsung kita lihat dulu improvementnya apa aja dari sisi eksteriornya. Oke, dari sisi eksteriornya sendiri sebetulnya yang paling kelihatan dari upgrade-nya adalah dari sisi grillnya. Waktu yang lama itu grillnya memang agak cenderung standar dan kurang lebar. Nah, yang sekarang ini dia grillnya desainnya tuh udah lebih lebar, moncongnya lebih ganteng, jadi lebih tegas kalau menurut gue. Terus habis itu dikasih juga ada touch finishing
yaitu chrome satin. Ya jadi bukan chrome mengkilat yang kayak tahun-tahun 2015 atau 2010-an awal, tapi ada chrome satin yang bikin lebih manis juga dan lebih kekinian buat sekarang. Oke, terus dari segi lampunya sendiri udah menggunakan LED DRL yang sekarang juga udah cakep banget. Jadi tatapannya lebih eksotis juga gitu loh. Makanya itu yang pertama bikin gue naksir dari bahasa desainnya. Tapi memang sayangnya untuk lampu fog lampnya sendiri masih gunain lampu halogen. Kenapa? Tapi justru lebih bagus juga karena kalau misalnya full LED, kalau misalnya kita lagi di tengah kabut atau malam tengah hujan malah agak kurang clear view-nya. Jadi ya dipadukan antara LED dan juga lampu halogennya juga. Terus improvement selanjutnya menurut gue cukup keren dari versi facelift-nya ini ada di peleknya, karena peleknya udah pakai desain yang baru yaitu Tomahawk style. Jadi agak model-model kapak gitu. Nah, dengan profil bannya juga digedein dan lebih nyaman sekarang, yaitu dengan menggunakan profil ban 215 55 ring 17 dan ban standarnya dia pakai dapatnya Yokohama. Kalau menurut gua buat mobil di kelasnya dibandingin kompetitornya, sebenarnya si MG ini memberikan value for money yang bagus juga. Untuk standarnya aja udah dapat Yokohama gitu loh. Padahal mungkin kompetitor-kompetitor lainnya masih pakai spek ban yang ada di bawahnya si MG ini. Jadi ini menambah kenyamanan berkendara sih kalau menurut gue. Oke, terus yang sekarang juga improvement selanjutnya dari sisi fitur, sekarang udah pakai keyless entry. Kalau yang versi pre-facelift-nya belum, jadi masih dicolok pakai kunci. Nah, sekarang kita udah pakai yang pre-facelift-nya udah lebih enak. Dan door trimnya sendiri udah dikasih finishing touch chrome, jadi bikin lebih manis juga. Terus garis bodinya lebih tegas ditambah dengan ada touch chrome satin yang bikin mobil ini jadi lebih cantik, eksotis, dan juga ganteng sih menurut gue gitu. Nah, terus kita pindah ke bagian belakangnya. Nah, kalau pindah bagian belakang sendiri juga lampunya udah di-upgrade jadi lebih manis juga untuk lampu belakangnya, dan juga ada hiasan ala-ala fake exhaustnya sih, walaupun mungkin di bawahnya masih ada tongolan sedikit dari knalpotnya, tapi menurut gue ini bikin MG ZS tipe facelift ini lebih manis gitu. Terus di sini nggak terlalu kebanyakan logo juga, dan menurut gue proporsinya masih oke. Ada logo emblem ZS-nya dengan emblem MG-nya yang juga cukup tegas, statement banget. Dan di sini ada dia emblem Brit Dynamic. Jadi mau menunjukkan kalau memang mobil ini sebetulnya adalah mobil dari UK juga, dan dengan quality control yang memang juga standarnya UK. Nah, lampu belakangnya sendiri sebenarnya udah cakep banget, tapi sayangnya masih pakai seinnya yang halogen. Kenapa nggak sekalian aja pakai yang LED? Tapi bukan big problem juga buat gua, karena overall buat desain dan upgrade dari MG ZS tipe Magnify yang terbaru ini cukup value for money-nya luar biasa, dengan harga yang nggak terpaut jauh juga dari yang lama, tapi bisa dapetin upgrade yang banyak. Buat bagasinya sendiri terbilang ya lumayan. Cara bukanya dia dari emblemnya ditarik ke atas. Terus buat bagasinya sendiri bisa dibilang sih lumayan, cukup gede juga. Kurang lebih kapasitasnya setara sama HR-V, tapi dia bisa dua posisi ya, bisa dinaikin, dibikin flat ke atas, atau mau dibikin lebih dalam juga ke bawah kayak gini. Tapi sayangnya bannya udah cakep. Kenapa ban serepnya harus pakai yang ban temporary? Coba pakai yang full size juga, bakal lebih cakep banget nih MG. Oke, itu kalau dari sisi eksteriornya. Nah, sama yang bikin gue lebih suka lagi karena versi facelift terbaru ini juga ada upgrade dari transmisi otomatis yang digunakan. Kalau yang sebelumnya itu pakai transmisi konvensional, otomatis konvensional 4 percepatan, yang sekarang ini udah pakai CVT 8 percepatan. Jadi bikin lebih bertenaga juga, dan bikin mobil ini lebih smooth juga dikendarai, lebih fun to drive sebenarnya. Oke, sekarang kita move ke bagian interiornya. Nah, jadi kalau buat MG ZS sendiri upgrade-nya juga cukup lumayan dari sisi interior. Sekarang juga udah banyak menggunakan soft touch-nya juga, kayak di dashboard juga ini udah soft touch.
Dan di bagian sini juga udah kita pakai kulit yang soft touch juga. Terus dari sisi instrumen clusternya sendiri udah menggunakan full digital. Jadi bikin mobil ini lebih futuristik juga. Jadi head unitnya sendiri ini juga size-nya 10 inch yang sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi untuk mobil ini juga fitur-fiturnya udah cukup lengkap. Dan pengaturannya sendiri sekarang udah diberikan home button langsung, shortcut buttonnya dari mulai home button, juga ada pengaturan audio, pengaturan on off AC, dan juga pengaturan besar kecilnya suhu dan juga kipas dari AC-nya sendiri. Oke, dan fitur selanjutnya itu ada kamera 360-nya. Oke, dari kamera 360 sendiri juga udah cukup lengkap, bisa pengaturan 2D dan juga 3D. Kalau 2D kita bisa lihat dari sisi mana yang kita mau tentukan, sisi belakang, kiri, kanan, atau depan, atau mungkin 3D bisa lebih kelihatan semua dan juga lingkungan sekitar, dan memudahkan kita ketika kita lewat di gang-gang sempit. Ini berasa lagi kayak di main GTA ya mobilnya, tapi kurang lebih emang ini juga fitur advance dari si MG ZS Magnify ini. Nah, yang paling juga menurut gue menjadi nilai jual dari MG ZS ini adalah dari panoramic sunroofnya yang super royal dan gak pelit. Jadi kalau bisa dibilang dengan mobil harga 300 jutaan kecil ya di Indonesia, gak ada kompetitor lain yang menawarkan panoramic sunroof seroyal ini. Nah, ini salah satu nilai jualnya. Dan juga untuk bukaannya sendiri sebenarnya bisa dibuka bertahap dari seperempat, atau mungkin mau dibuka setengah, atau mau langsung dibuka full. Nah, ini bikin mobil ini jadi mobil camping yang lebih punya nilai jual juga buat masyarakat Indonesia yang mungkin pengen mencari medium SUV compact dengan harga yang juga terbilang masih terjangkau, tapi dengan fitur yang super bejibun. Oke, dari setirnya sendiri juga udah ganteng banget dengan emblem MG-nya yang juga cukup statement, dan banyak tombol-tombol yang bikin mobil ini tuh jadi rasanya tuh futuristik banget. Dan juga setirnya udah flat button, bikin mobil ini berasa lebih sporty. Untuk lacinya sendiri juga udah menggunakan soft opening, ya dimana buat varian pre-facelift-nya belum. Dan untuk buat dari sisi joknya sendiri menurut gue juga ini udah cukup ganteng, dilapisi sama kulit yang juga bahannya juga cukup oke. Tapi sayangnya cuma satu nih, untuk pengaturan setirnya cuma baru bisa tilt doang, naik turun. Coba kalau dia udah bisa teleskopik akan lebih keren. Dari sisi jok dan kenyamanan pengemudinya sendiri menurut gue juga udah cukup oke banget, karena juga pengaturan dari jok pengemudinya udah menggunakan electric jok. Oke, sudah bisa diatur secara elektrik. Jadi sebenarnya mobil ini untuk harga sini udah oke banget sih. Selain fitur-fitur advance yang tadi juga gue sebutin, juga dari sisi keamanan sendiri terbilang mobil ini juga udah cukup oke, karena juga sudah dilengkapi oleh 6 buah airbag. Ada di sisi depan untuk mengcover penumpang depan, dan juga sisi kiri kanan penumpang depan, dan sisi tengah untuk mengcover penumpang belakang. Dan bisa dibilang untuk mobil ini fitur keamanannya juga sudah cukup mumpuni untuk harga yang ditawarkan dengan 309 jutaan sendiri. Oke. Dan bagian penumpang belakangnya sendiri sebenarnya juga space-nya cukup lega. Ini posisi gue standar menyetir dan masih ada sisa legroom-nya cukup oke. Dan juga headroom-nya masih cukup tinggi ya. Nah, apalagi kalau panoramic sunroof-nya dibuka, ini bikin penumpang belakang juga punya view-nya luas banget di mobil ini. Jadi nggak bikin anxiety juga karena space-nya terlalu sempit kalau pakai mobil ini. Oke, buat kesimpulannya sendiri, mobil ini sebenarnya cocok buat kalian-kalian yang pengen mengincar mobil dengan kenyamanan berkendara yang oke. Karena memang dari segi fitur yang tawarkan, build quality yang tawarkan, dengan harga 309 jutaan, sebenarnya value for money dari MG ZS Magnify ini oke banget. Tapi mungkin ini kurang cocok nih buat kalian kalau yang masih mikir untuk harga jual kembalinya akan jatuh banget atau enggak. Karena waktu jujur untuk gue ngambil mobil ini sendiri, memang gue sudah mempersiapkan diri kalau memang next nanti gue jual mobil ini harganya agak jatuh, ya memang ya sudah, nggak apa-apa juga. Kalau memang kalian masih mikir itu, better ya kalian ngambil top 3 brand kayak Toyota, Honda, atau enggak Suzuki. Nah, kalau mobil ini kalian ngambil memang lebih ke buat kalian-kalian yang pengen dapat kenyamanan berkendara dengan fitur yang juga royal sih.